Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Warta Podcast. Masih dalam suasana Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini kita akan berbagi cerita bagaimana kehidupan kawan-kawan Muslim Tionghoa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu di hadapan kita sudah hadir Ketua FITI atau Persatuan Islam Tionghoa Kalimantan Selatan, Bapak Haji Winardi atau yang biasa disapa Koh Win. Assalamualaikum Koh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Koh? Alhamdulillah. Baik dan luar biasa. Ini masih dalam suasana kita berpuasa nih di bulan Ramadan nih Koh. Ya, insya Allah mau sampailah. Nah, ini kan juga Koh kan sebagai ketua FITI Kalimantan Selatan. Mungkin pemirsa Warta Podcast ingin sedikit tahu nih, apa FITI dan kegiatannya biasanya apa Koh nih Koh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan tadi oleh Bung Didin, ya, Didi. Itu untuk PT itu di Kalimantan Selatan setiap sebelum Ramadan ya, setiap malam Sabtu itu selalu ada pengajian di Sekretariat PT Kota Banjarmasin. Ya. Dan kemudian setiap malam Rebu itu ada khusus Iqra, yang mana kami sudah menghatamkan lebih kurang 11 orang Tionghoa yang hatam Quran. Ya. Dan kemudian kalau dalam bulan Ramadan itu kegiatan tetap biasa berjalan, pengajian pada malam Sabtu, namun disertai dengan buka puasa bersama. Selain daripada itu, dilihat dalam kondisi kas, kalau memang kas ada, itu bisa mereka itu berbagi takjil. Gitu aja. Kemudian juga PT ada bergabung dengan PSMTI ya. Biasanya di setiap kegiatan itu dalam rangka bantuan sosial maupun pembagian takjil yang dilakukan oleh PSMTI pasti ada PT. Nah ini kita. Jadi tujuannya itu adalah kita sambil bersosialisasi kepada mereka ya, sambil menghilangkan rasa-rasa keasingan bagi mereka ya, untuk kita dan lebih memperdalam rasa pembauran kepada sesama umat manusia ya. Dan untuk PT sendiri, khususan untuk PT sendiri, itu saya sebagai ketua DPW Kalimantan Selatan itu sejak tahun 2012 ya. Jadi ini sudah menjalani periode yang ketiga nih. Dan saya sudah ingin mundur tapi tidak ada yang mau. Nah ini yang susah. Karena kebanyakan organisasi ya, kadang-kadang memerlukan banyak waktu ya. Nah, cuma karena teman-teman masih menginginkan, ya udahlah. Yang penting ada yang bisa jalan, ya oke kita jalan sama-sama gitu loh. Nah, kalau sampai hari ini kok istilahnya anggota PT untuk di Banjarmasin atau Kalimantan Selatannya sudah berapa banyak? Kalau keanggotaan PT itu setiap tahun, nah ini PT ini merupakan sebuah organisasi juga yang lucu juga. Keanggotaannya itu setiap tahun itu bukan bertambah tapi malah berkurang, ya, karena ada proses asimilasi. Ya, jadi PT ini kan identik dengan Tionghoa ya, Islam Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa yang
bersahadat. Dan lama-kelamaan kan ini kan akan hilang. Karena asimilasi kan sudah membaur menjadi ya warga Melayu. Nah, jadi otomatis mulai berkurang. Namun hingga saat ini sekitar 300 orang masih ada yang aktif di dalam kepengurusan PT ini. Tapi tujuan yang endingnya tadi mereka memang kita ini sebagai sesama bangsa Indonesia tadi artinya berbaur lah ya kan. Jadi tidak ada lagi Tionghoa, tidak ada lagi suku Abi dan Ci seperti itu sebenarnya ya kalau. Ya memang idealnya sih begitu ya. Idealnya begitu karena kalau kita melihat jauh sebelum Indonesia terbentuk, ketika namanya masih Nusantara, yang ketika itu masih ada kerajaan Majapahit, itu kan Tionghoa itu kan sudah ada di tempat kita ini. Ya. Jadi berbagai macam suku, berbagai macam agama itu sudah ada di tempat kita ini. Kemudian ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, ya, itu tidak salah bahwa pendiri bangsa ini memilih Garuda Pancasila yang di bawahnya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena jauh sebelumnya itu kita memang banyak suku, banyak bangsa ya di sini. Ya. Jadi saya rasa ke depan itu kalau memang Indonesia ini akan ingin lebih bagus dan lebih maju, ya kita memang harus duduk berdampingan. Ya, jangan lagi ada saling celak-mencela, ya. Bully membuli gitu loh. Jadi kita fokus sama-sama. Ayolah kita sama-sama membangun Indonesia. Nah itu yang kita harapkan. Ya. Kabarnya kok PT katanya ada membuat sebuah buku tentang Tionghoa Banjar ya. Ya. Dan mungkin kok bisa ceritakan sedikit tentang isi buku itu. Ya. Baru-baru ini kita ada membuat buku ya. Tapi ini sorry bukunya nggak dibawa. Buku itu mudah-mudahan bisa merupakan sejarah bagi kita ya. Buku Keberadaan Tionghoa Banjar. Menarik ya, Keberadaan Tionghoa Banjar. Jadi di situ mengungkapkan kegiatan-kegiatan atau campur tangan daripada orang-orang Tionghoa itu terhadap kemerdekaan atau terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan ya. Yang ketika itu pada Orde Baru mereka tidak muncul ke permukaan atau tidak boleh dimunculkan ke permukaan. Namun sekarang kan kita sudah bebas. Nah, lalu itu kita munculkan agar masyarakat dan kalangan luas itu bisa mengetahui ya. Ketertarikan kami membuat buku itu adalah pertama memperkirakan bahwa orang-orang Tionghoa itu sudah masuk ke Kalimantan Selatan ini mungkin sejak abad 12 atau abad 13. Dengan adanya penemuan-penemuan daripada barang-barang antik yang ada di pedalaman. Ya. Karena ketika itu orang-orang pedalaman tidak mungkin dia akan pernah melakukan hubungan dagang terhadap orang-orang Tionghoa, ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan mereka itu juga adalah sebagian daripada pelarian-pelarian dari Tiongkok. Karena ketika itu di Tiongkok sana sering terjadi pergantian dinasti atau perang saudara. Jadi kalau misalnya salah satu dinasti yang berkuasa, dinasti yang terdahulu itu pasti habis. Nah, ketika itu mereka melarikan diri ke berbagai pelosok di dunia ini. Nah, kemudian melihat dari kuliner-kuliner juga, itu ternyata banyak sekali yang asal muasalnya dari Tionghoa memang. Salah satunya ya seperti mie. Kalau mie itu ya sudah
umum itu khas daripada Tionghoa. Nah kemudian ada beberapa lagi, ada bapau itu juga kan. Nah terus ada kalau tidak salah seperti untuk segala macam itu roti ya, jelas roti ya. Nah, itu kan dari asal muasalnya dari sana juga itu terungkap ya. Nah, terus di dalam buku itu juga ada sedikit penjelasan juga tentang keberadaan tukang ukir yang didatangkan oleh Kesultanan Banjar waktu itu, yang melakukan perkawinan dan turun-temurun, kemudian ada kaitannya juga dengan Syekh Arsad Al-Banjari. Ada juga, karena ditemukan catatan-catatan pada waktu itu, ya. Ya alhamdulillah di dalam buku Tionghoa Banjar itu yang tersusun di dalam 500 halaman itu lengkap semuanya. Tapi ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa di kota Banjarmasin sendiri masih banyak itu ternyata yang bisa dibuat. Contoh seperti di Kuin misalnya. Nah, di Kuin itu kan dulu kan tempat pembuatan kapal-kapal tiung. Ya. Nah, tiung, kata-kata tiung itu tadi kan itu kan dari cerminan Tionghoa sebenarnya. Tionghoa sebenarnya. Jadi dulu yang mengerjakan Tiong, itu orang-orang Tionghoa katanya. Nah, itu masih belum terlacak gitu. Ya insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan bisa bisa kita telusuri lagi untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas. Wah, rupanya menarik kok buku Tionghoa Banjar ini. Tapi dari beberapa cerita kok tadi yang terlibat membuat buku ini dan inspirasinya dari mana sih kok? Kawan-kawan siapa nih yang membuat yang memberikan inspirasi sehingga membuat buku Tionghoa Banjar nih kok? Nah, jadi begini ceritanya. Ketika itu saya sedang berbincang-bincang empat mata dengan Bapak Nurhalis Majid, budayawan kita ya. Nurhalis Majid di Rumah Alam. Jadi ceritanya itu kemana-mana ya. Nah, sehingga ada sebuah cerita menarik yaitu tentang keberadaan Tionghoa yang ada di Banjarmasin yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali oleh siapapun juga. Nah, lalu kemudian kita berasal dari itu tadi, lalu kita meminta agar dikumpulkan beberapa orang penulis, ya. Jadi dikumpulkan beberapa orang penulis, kemudian kita diskusikan bagaimana caranya kita bisa mencari data-data untuk bisa membuat buku itu tadi. Nah, lalu kita juga sounding kepada sejarawan itu Pak Mansur ya, di Unlam, dan kemudian dengan LK3 juga, ya lembaga keislaman itu semua kita rundingkan. Nah, lalu disepakatilah buku ini tadi memang harus dikerjakan. Terus untuk pendanaan, pendanaannya ya kita urunan, pada saat itu kita urunan, dan kita sampaikan kepada PSMTI ketika itu, Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia ya, di Banjarmasin. Nah, kemudian oleh pihak PSMTI ya disambut dengan hangat kegiatan kami itu tadi. Lalu itu juga kami disumbang untuk pembiayaan dalam rangka investigasi itu tadi, berita-berita ya. Nah, setelah itu dibuatlah, dan lamanya mencari data itu kita sekitar setahun 8 bulan itu, hampir 2 tahun baru dituliskan. Jadi di sana itu ada 12 orang penulis, itu unik bahasanya masing-masing. Jadi itu memang kami tampilkan. Jadi karakter-karakternya mereka masing-masing itu kan kelihatan gitu loh.
Nah, jadi buku ini memang kalau memang jatuhnya ke tangan orang-orang yang menulis, yang biasa menulis, yang memang ahli, itu juga lucu. Tapi karakter daripada tulisan itu tadi tidak kami rubah, itu memang sengaja. Ya. Nah, sehingga terciptalah buku Tionghoa Banjar dengan 500 halaman, yang mana ke depan ini kami juga diminta oleh beberapa pihak di Jakarta untuk bisa menjelaskan buku-buku itu tadi. Kalau di tempat kita sendiri sih sudah keliling ya sampai ke hulu sungai, sudah kita sosialisasikan. Jadi ke daerah-daerah itu sudah. Dan itu atas permintaan perpustakaan daerah itu. Nah, terkait dengan yang sebut hulu sungai tadi kok. Ya. Artinya kan kalau kita sepintas dan sekilas melihat warga-warga Tionghoa ini adanya di Banjarmasin aja. Ya. Iya kan? Ya. Nah, dari penelusuran sejarah dari Pian membuat buku bersama kawan-kawan tadi, bagaimana dengan warga-warga Tionghoa yang mungkin ada di kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan? Apakah itu ada atau seperti apa, Pak? Ada ya. Jadi kita mulai dari pesisir ujung dulu, Kota Baru. Di Kota Baru itu di mana ya? Di Batu Besar apa Gunung Batu ya? Itu banyak sekali orang-orang Tionghoa di situ. Asal mulanya, yang mereka itu memang didatangkan sebagai pekerja tambang dulunya. Ya. Nah, sehingga mereka di sana kawin-mawin dan turun-temurun apa segala macam, kemudian mereka sampai juga ke Plehari. Nah, di Plehari itu kan juga sama, itu juga Tionghoa tua. Dan di sana itu sudah Tionghoanya tuh jadi Hitachi sudah, hitam tapi Cina. Hitachi Ya, karena memang itu pecahan daripada Tionghoa yang ada di Gunung Batu Besar, Kota Baru. Ya. Nah, untuk daerah-daerah lainnya, contoh lagi kita ambil di daerah Barabai. Di Barabai, terus lagi di Amuntai. Nah, itu Tionghoa-Tionghoa yang ada di sana, itu kegiatannya mereka sebagai tukang gigi. Dan kebanyakan mereka dari Tionghoa Hubei namanya. Ya, Hubei. Dan memang khasnya adalah tukang gigi. Nah, kalau di Matapura, wah itu sudah di Matapura itu ya juga luar biasa. Ya. Terbukti dari banyaknya makam-makam orang Tionghoa yang ada di Matapura itu. Itu kan namanya kalau tidak salah itu makam Tionghoa itu adalah Bong. Ya. Itu di daerah mana itu di Matapura itulah jalan apa. Itu ada Bong memang. Dan sampai sekarang terawat kok. Nah, berarti banyak di sana juga orang Tionghoanya. Kalau di Banjarmasin sendiri juga Bongnya juga banyak. Dulu ada di Jalan Veteran, terus di Pecinan sini juga ada, ya banyak. Dan yang paling unik itu adalah di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin ini zaman dulu itu keberadaan orang Tionghoa itu hampir seimbang dengan penduduk Melayu. Jadi kok bisa Pak Win ini mengatakan demikian? Nah iya, orang Tionghoa di Banjarmasin ini kan banyak kampungnya. 1 Pacinan, 2 Kampung Gedang, 3 Veteran, 4 RK Ilir, 5 Pekauman, ya kan? Nah, 6 Pasar Baru di daerah Niaga. Itu kan kampung-kampung orang Tionghoa semua itu. Yeah. Nah, sedangkan orang Melayu yang ada di sini itu Kelayan paling kan, Kelayan, terus Alalak ya, warga Alalak. Terus di mana lagi nih? Di Pelambuan itu baru mungkin lah. Daerah Kuen mungkin lah, sebagian Kuen. Daerah Kuen, sebagiannya kan. Nah, jadi hampir imbang. Jadi kampungnya mereka ini hampir imbang. Makanya itu saya katakan bahwa dulunya memang orang Tionghoa itu banyak di sini. Tapi karena asimilasi, pembauran, itu lama-kelamaan kan hilang. Nah ini. Nah jadi
Rasanya itu memang tidak lepas daripada apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi pertanyaannya, ada apa sih di Cina ini? Yang kalau kita lihat, kalau kita dengar itu di seluruh dunia ada kok orang Tionghoa ini. Yang namanya pacinan itu hampir ada di seluruh dunia. Nah, mungkin kebesarannya itu, budayanya itu tadi ya, termasuk kulinernya itu yang menyebar di seluruh dunia. Oleh sebab itu orang-orang dulu itu ya firasatnya mungkin ya, karena itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin firasatnya itu dia ke depannya itu dia tahu bahwa oh ini adalah bangsa yang besar mungkin. Nah, yang memang kebudayaannya itu luar biasa. Jadi sebelum kita mengetahui, beliau sudah mengetahui dulu. Ya mungkin kita perlu juga sedikit mengetahui Koh Win ini kan dulunya kan juga bukan seorang muslim nih kan. Yeah. Nah, apa atau sejarahnya gimana Koh Win akhirnya bersyahadat nih, gimana nih? Nah, sejarahnya kok sedikit aja Kak Dika. Ya. Ketika itu saya ini sekolah. Setelah dari Jakarta, saya sekolah di SD Raja Wali dan tinggal di Pasar Lama. Ya. Nah, kebetulan di tempat tinggal saya itu kan di seberang itu ada musola, ada langgar. Jadi setiap hari itu atau setiap 5 waktu itu langgar itu kan selalu menyuarakan suara azan. Benar. Itu yang masuk ke telinga saya. Jadi sampai suara azan, suara qomat itu, walaupun saya masih kecil, masih belum bersyahadat, saya sudah hafal. Kemudian tetangga di sebelah rumah setiap sore ngambil wudhu untuk sholat maghrib. Saya lihat, sebelum saya bersyahadat, saya sudah hafal gerakan-gerakan cara berwudhu. Oh, iya. Dan salah satunya lagi ketertarikan saya ketika mereka sedang melaksanakan sholat Jumat, saya datang ke musola itu tadi. Musolanya kebetulan di atas, naiknya pakai tangga. Saya duduk di tangga, saya ngintip orang sholat. Nah, sehingga sebelum saya bersyahadat, gerakan sholat itu saya sudah hafal. Ya. Nah, jadi sekarang ketertarikan saya untuk bersyahadat di sekolah itu kan waktu itu di SD Raja Wali, mulai dari SD Raja Wali, kita dulu ada pelajaran akhlak. Mendengar cerita itu, begitu mulianya seorang ini menurut saya. Sehingga ketertarikan saya itu luar biasa untuk mendalami seorang Nabi Muhammad. Dan dengan akhlaknya yang luar biasa itu tadi, itulah yang merubah saya. Karena jujur terus terang, saya dulu sebelum Islam, agama saya adalah Konghucu. Nah, agama Konghucu ini kan hampir mirip dengan Buddha. Jadi agama mereka itu kita menyakiti binatang aja ndak boleh. Malah ucapannya itu berbahagialah semua makhluk hidup, kan begitu. Berarti mereka adalah yang diutamakan adalah kebaikan. Saya melihat Rasulullah ini super sekali kebaikannya. Itu yang membuat ketertarikan saya. Kemudian ditambah lagi yang namanya Islam itu adalah agama yang terakhir, ya kan? Nah, biasanya di dalam apapun juga, baik itu peradaban maupun elektronik maupun ya apapun juga, itu biasanya pasti akan ada produk-produk baru, perbaikan daripada produk lama. Ya kan? Saya anggap Islam ini adalah yang terakhir, juga tentunya adalah sebuah agama yang paling sempurna. Jadi asumsi saya,
Kalau kita masuk Islam berarti kita harus menjadi orang baik, satu. Kemudian ditopang dengan agama yang sempurna. Wah, itu sudah luar biasa sih. Itu dalam batin saya. Nah, kemudian disitulah saya mulai belajar. Jadi saya belajar itu dulu, yang ngajari saya itu buku tuntunan sholat waktu itu yang ngajari saya. Jadi sebelum saya bersyahadat, saya belajar sholat itu di atas ranjang. Bukunya saya buka. Jadi gerakannya saya hafal, ayatnya saya membaca di buku sampai saya hafal. Nah itu. Dan ternyata ya memang betul. Islam merupakan keyakinan kita. Setelah diyakinin, betul-betul yakin kita, ya itu semua itu berubah jadi bagus lah. Ya. Dan setelah setahun saya bersyahadat, kemudian baru saya nikah. Nah, baru saya nikah. Jadi dapat anak waktu itu baru satu dapat anak, dan tinggal di tempat tinggal sendiri. Jadi ada kejadian lucu juga. Ketika saya sudah ngambil wudhu, saya mau sholat, ngangkat takbir, istri saya bilang, papa datang, katanya, batal saya sholat. Karena waktu itu memang saya tidak memberitahukan ke orang tua. Ya. Kalau saya memberitahukan ke orang tua, waduh mungkin parah lagi kondisinya. Ya, nah karena jelas-jelas di sana setiap orang-orang Tionghoa itu, mereka tidak akan merelakan anaknya untuk bersyahadat, tidak akan merelakan anaknya untuk masuk Islam. Ya. Bahkan mereka lebih merelakan anaknya itu untuk berpindah agama lain selain Islam. Karena di dalam benak mereka, ya, mereka berasumsi bahwa Islam itu adalah tidak baik. Islam tidak baik. Itu asumsi mereka. Kenapa mereka bisa berasumsi demikian? Ya karena ya harus kita sadari juga bahwa kadang-kadang sebuah kejadian-kejadian atau yang sering membuli orang macam-macam itu memang adalah dari oknum ya, orang-orang beragama Islam tapi oknum. Agama yang diperkuat tapi akhlak tidak diajari, ya itulah dia, ya kan? Nah, sehingga menimbulkan opini-opini yang kurang baik. Makanya saya bilang, kalau kita semua bisa memperbaiki akhlak kita, kemudian kita meyakini Islam begitu, wah seluruh dunia masuk surga. Amin. Nah, tepatnya tahun berapa Koh Owin bersyahadat tahun? Saya bersyahadat tahun 81. Ya. Bersyahadat tahun 81, kemudian saya menikah tahun 83. Nah, itu. Jadi 81 itu setelah lulus SMA saya. Setelah lulus SMA, saya bersyahadat dengan guru guru apa penghulu dulu ya. Guru itu yang ada di Pasar Lama juga. Itu saya sembunyi-sembunyi loh. Nggak berani dulu. Tapi kalau memang kita kawinkan, kita kawinkan ya, antara akhlak dengan Islam, itu luar biasa kok, luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil daripada hakikat sholat aja dulu, sholat. Dirikanlah sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita disuruh sholat itu untuk memperbaiki akhlak kita. Bukan di dalam benak kita, di kepala kita. Kita itu disuruh sholat supaya kita masuk surga. Saya rasa di sini saya bicara itu tidak ada itu. Jadi walaupun kita sholatnya luar biasa, tapi kalau akhlak kita tidak karu-karuan, masa masuk surga? Kan nggak adil. Saya rasa itu semua adalah rahasia Allah. Ya.
Tapi yang paling jelas, surga itu akan menunggu terbuka untuk seseorang ahlakul mukarimah. Amin. Percaya aja. Itu kalau menurut asumsi saya, ya. Karena melihat daripada turunnya Rasulullah ke bumi ini. Dan dalam Islam, dalam ayat Islam, dalam Al-Quran, seluruhnya itu mengajarkan untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi kunci utamanya adalah akhlakul mukarimah. Menarik kok, perbincangan hari ini luar biasa. Jadi tadi kok bicara terkait dengan artinya berbagaimana kawan-kawan kita di Tionghoa untuk berasimilasi ya, berasimilasi dengan masyarakat kita di lokal, juga bagaimana kegiatan-kegiatan VT Kalimantan Selatan gitu kan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ceritanya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, dan sekali lagi terima kasih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.